Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Isti Alvina Azahra dari kelas Farmasi E. Di sini saya bermaksud untuk memenuhi tugas farmasi fisika. Yang pertama, saya akan membahas tentang prinsip HLB. HLB atau singkatan dari Hydrophobic Lipophilic Balance merupakan nilai untuk mengukur efisiensi surfaktan. Semakin tinggi nilai HLB surfaktannya, maka semakin tinggi nilai kepolarannya atau semakin hidrofil. Dan sebaliknya, apabila nilai HLB semakin kecil, maka zat tersebut semakin hidrofob. Ini artinya, HLB ini dapat diartikan sebagai angka yang menunjukkan perbandingan antara bagian lipofil dengan bagian hidrofil. Nah, di sini terdapat surfaktan. Apabila surfaktan memiliki kepala yang lebih besar atau bagian gugus hidrofil yang lebih besar, maka surfaktan tersebut akan cenderung berada di fase air dengan HLB yang tinggi. Apabila surfaktan ini memiliki ekor yang lebih panjang atau gugus lipofilnya lebih panjang, maka surfaktan tersebut akan cenderung berada di fase minyak dengan nilai HLB yang rendah. Nah, maka dari itu, surfaktan agar berada di fase air dan minyak, maka HLB-nya harus seimbang. Maka dari itu, penentuan dan perhitungan HLB ini dapat berpengaruh terhadap kestabilan suatu sediaan emulsi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang Gibbs adsorption. Gibbs adsorption ini merupakan persamaan yang digunakan untuk menghubungkan perubahan konsentrasi komponen yang bersentuhan antara permukaan dengan tegangan permukaan. Surfaktan dapat bertindak sebagai zat pembasah karena dapat menurunkan sudut kontak antara permukaan padat dan cairan pembasah. Semakin kecil sudut kontak, maka akan semakin mudah zat tersebut untuk dibasahi. Contohnya, surfaktan membantu molekul air yang berinteraksi dengan tanah yang kering yang memiliki tegangan permukaan. Hal tersebut terjadi karena tegangan permukaan zat sudah menurun dengan adanya penambahan surfaktan, sehingga zat tersebut dapat dibasahi kemudian larut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang potensial zeta. Potensial zeta ini merupakan parameter muatan listrik antara partikel koloid di mana terjadinya gaya tolak-menolak antar partikel. Nilai potensial zeta ini berbanding terbalik dengan kecenderungan partikel berinteraksi. Contohnya, apabila potensial zeta terlalu rendah, maka gaya tolak-menolak antar partikel akan menjadi lemah dan berpotensi terjadinya penggabungan partikel atau koagulan. Sebaliknya, apabila semakin tinggi nilai potensial zeta, maka semakin rendah gaya tarik-menarik antar partikel. Maka dari itu, semakin tinggi nilai zeta potensial, maka semakin stabil suatu sediaan. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.